Maka saat bangun dari tidur, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama duduk terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita praktekkan misalnya, teman-teman sekalian, kita misalnya ambil posisi tidurnya seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian setelah itu bangun, tentunya ini boleh jadi ketiduran ya, peci dengan kacamata, tapi di luar yang normal kan peci kacamata itu terlepas ya. Jadi kalau kita bangun, misalnya seperti ini, kemudian bangun dari tidur, maka sunnah nabinya, nah ini duduk terlebih dahulu. Ya, duduk dulu. Nah, menenangkan diri dulu. Ya, jadi duduk ini bisa mengondisikan keadaan kita tenang terlebih dahulu. Aliran darah berlangsung dengan baik. Kemudian juga ya perasaan yang mungkin juga agak sempoyongan, belum stabil, ya kan, kita stabilkan terlebih dahulu. Nah, jadi tidak dianjurkan bangun langsung berdiri atau bahkan ke kamar mandi atau tergesa-gesa, tidak. Kita mengambil keseimbangan diri dulu, biarkan darah mengalir dengan nyaman, nafas teratur, duduk terlebih dahulu. Ya kan? Nah, lantas setelah itu, maka Nabi menuntunkan supaya menghilangkan bekas ngantuk dulu, ya, dengan bagian tangan dari itu. Wa masaha biyadihi min athari naumihi. Jadi kita menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang diduga bersih, gitu ya. Seperti ini, gitu kan? Nah, atau kalau kita duga baik, bersih, kita gunakan seperti ini juga. Nah, apa tujuannya? Pertama, untuk membangun kesadaran terlebih dahulu, ya, sebelum kita berdoa atau sebelum membacakan ayat-ayat atau kalimat thayyibah, supaya doa yang dibacakan, ayat-ayat Quran yang dibacakan, kemudian nilai spiritual yang dimohonkan kepada Allah itu tersambungkan dengan khusyuk. Ya, bisa khusyuk, bisa benar terasa dalam jiwa. Karena beda rasanya ketika Anda bangun tidur masih ngantuk berdoa, misalnya doa bangun tidur itu kan, atau baca beberapa ayat dari Al-Quran, itu rasa kejiwanya akan berbeda dibandingkan ketika Anda menghilangkan rasa kantuk, ya, kemudian sudah mulai agak fokus, sudah lebih baik, ya. Kadang-kadang kan ada yang baru begini, bangunnya jam 3 kan, tapi yang begini tiba-tiba lihat jam udah jam 4 ternyata 1 jam nggak sadar begini kan. Nah, karena itu tidak dalam jeda yang lama, nggak pakai lama, jadi duduk, kemudian hilangkan bekas ngantuknya seperti ini, ya, bisa demikian. Setelah kita duga cukup baik, kita hilangkan bekas ngantuk, maka di Sunan Abu Daud tadi menunjukkan kepada kita membaca 10 ayat penutup di surah Ali Imran. Ya, kalau asyarat itu bisa berarti 10 pas atau 10 bisa lebih dikit, ya, seperti Al-Arba'in An-Nawawiyah itu kan kalau diterjemahkan 40-an bukan 40 pas, ya, karena di situ ada 42 hadis walaupun kita sebutnya arba'in. Di asyarat di sini bisa juga diartikan misalnya 10 lebih sedikit, atau misalnya kita ambil 11 lah ya, dari ayat 190 misalnya sampai dengan ayat ke-200. Dan kalau kita hitung 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Jadi 11 ayat ya. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi tidak harus pas di 191 mulainya, kita bisa mulai di 190. Di inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai dengan ayat ke-200 ya. Ya, kalau kita ingin membiasakan, nah boleh. Ya, misalnya ya kita simpan mushaf dulu di samping, sebelum tidur kita mulai mencoba menghafalkan pelan-pelan, ya, belajar. Ya, walaupun Ustaz saya belum hafal, tidak apa-apa, sambil berproses. Hari ini kita hafalkan 1 ayat dulu. Yang penting ada dorongan kuat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan di balik ayat yang kita bacakan ini, itu nanti ada hikmah-hikmah yang sangat dalam. Bagaimana aktivitas kita setelah bangun dibimbing oleh Allah, sehingga semua jadi ibadah, memandang semua apa yang kita kerjakan, baik di langit, di bumi, semua ciptaan Allah itu mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan sekedar berputar-putar bekerja, berangkat gelap, pulang gelap, tapi Allah akan bimbing kita bagaimana menjadi pribadi yang ulul albab yang sesungguhnya, bisa mendapati esensi dalam kehidupan. Nanti ayatnya luas sekali, dalam kajian tafsir kita bisa uraikan. Jadi kita ambil dulu, duduk, hilangkan bekas ngantuk, membaca kurang lebih 11 ayat di penutup surah Ali Imran sambil belajar, boleh 1 ayatnya. Kalau belum misalnya menghafal, ya bertahap kita lakukan. Kemudian seperti kita ketahui ada doa juga kan yang sering kita bacakan, ya, masih ingat kan doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.